Reaksi Welber Jardim usai Timnas Indonesia ke final Piala AFF U19. Welber Jardim angkat suara soal keberhasilan Timnas Indonesia U19 lolos final Piala AFF U19 2024. Indonesia lolos ke final Piala AFF U19 setelah mengalahkan Malaysia 1-0 pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Welber Jardim tampil sebagai starter usai pulih dari cedera. Ia memuji kerja keras yang dilakukan para penggawa Garuda Nusantara untuk mengalahkan Malaysia. Pertandingan yang bagus dan kami bermain fokus sampai akhir. Sebelum laga berakhir, semua pemain terus berlari dan bisa paksa supaya kita bisa menang, kata Welber Jardim. Pemain berdarah Brasil Indonesia itu berharap konsistensi Timnas U19 bisa berlanjut hingga sukses menjadi juara Piala AFF U19. Kami tidak tahu kekuatan lawan, tapi kita harus latihan keras sampai final. Fokus, kita semua mau juara, ujar Welber Jardim. ASEAN Cup U19 perlihatkan Indonesia punya striker yang bisa ringankan beban Struijk dan Orat Mangun. Jens Raven mencuat sebagai striker murni yang dibutuhkan Sinteyong untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 silam berlaga tanpa striker murni. Rafael Struijk mengemban pos terdepan pada dua laga bulan November melawan Irak dan Filipina. Namun Struijk bukan seorang target man, jika melihat gaya bermainnya, juga menengok posisinya di tim senior Ado Den Haag. Ragnar Orat Mangun kemudian datang untuk mengambil alih beban dari wonderkid 20 tahun itu pada laga Maret dan Juni. Orat Mangun lebih matang dari Struijk, tetapi ia juga bukan seorang striker. Pemain 26 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang di Fortuna Sittard pada Liga Belanda musim lalu. Menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang, Sinteyong kini punya opsi baru. Dia adalah Jens Raven. Di fase grup, ia mengoleksi 3 gol dan 3 assist untuk menjadikannya top scorer tim. Di semifinal, ia menjadi penyerang bersama Arhan Kaka, dan menjadi striker yang dipertahankan hingga menit akhir. Meski tidak mencetak gol, Raven rutin menjadi tujuan penyerangan yang bekerja dengan baik dalam menahan bola. Komentator Bung Kusnaini menjelaskan kemampuan hold up play itu yang membuat Indonesia diuntungkan dalam menghadapi pertahanan rapat Malaysia. Itu pula yang membedakan Raven dengan striker yang ditarik keluar. Jika Raven langsung promosi ke timnas senior pada September, ia jelas akan mengurangi beban Struijk dan Orat Mangun. Digoda banyak klub Korea, hati STY tetap untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku dapat godaan dari klub-klub Liga Korea Selatan untuk meninggalkan skuad Garuda, namun ia tegas menolak tawaran tersebut. Sejujurnya, sudah tidak terhitung ada godaan di Kalik. Tapi itu akan membuat pekerjaan saya di Indonesia yang sudah sejauh ini jadi sia-sia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata, dan menerima tawaran itu sudah tidak masuk akal, katanya dikutip dari Chosun. Pelatih asal Korea Selatan itu tak menyebut klub apa saja yang mendekatinya. Namun ia ingin tetap mendampingi timnas Indonesia setelah resmi memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Target yang ingin dicapai oleh STY saat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir pada Juni tahun 2025 mendatang, ia memasukkan tekad itu ke dalam target jangka pendeknya. Dalam jangka pendek, saya ingin membawa Indonesia ke peringkat ketiga atau keempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat pertama atau kedua masih jadi angan-angan. Saya ingin membawa Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA, ujarnya.